Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya terhormati, seluruh panitia TC Grand Cup 2025, perwakilan tiap angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025, serta seluruh peserta yang telah hadir pada technical meeting TC Grand Cup tahun ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan technical meeting sebagai agenda resmi sebelum dimulainya rangkaian kompetisi TC Grand Cup 2025. Technical meeting ini bersifat wajib dan menjadi dasar pelaksanaan bagi seluruh pertandingan nantinya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksanaan TC Grand Cup tahun 2025. Kepada Mas Raffi Budi, kepada beliau dipersilahkan. Baik, suara aku kedengaran ya? Terdengar Assalamualaikum dengan jelas, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman panitia TC Grand Cup dan teman-teman peserta TC Grand Cup. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara technical meeting TC Grand Cup hari ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Acara TC Grand Cup ini merupakan ajang untuk menyalurkan bakat, semangat sportivitas, dan rasa kebersamaan di antara seluruh peserta. Melalui kompetisi ini, kita tidak hanya mencari siapa yang terbaik, tetapi juga membangun solidaritas, kerjasama, dan semangat fair play. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada para peserta yang telah menunjukkan antusiasme luar biasa. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman berharga dan menyenangkan bagi kita semua. Akhir kata, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan semangat terbaik kalian. Dengan ini, acara TC Grand Cup secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Budi atas sambutannya yang sangat luar biasa untuk membuka acara kita. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penjelasan umum mengenai buklet TC Grand Cup tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam guidebook, TC Grand Cup 2025 menyusung tema Where Coders Become Champions. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa di-share screen untuk bukletnya. Untuk tema kegiatan sendiri, ini adalah Where Coach Become Champion. Tujuan kita menjadi sarana kompetitif bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi di bidang olahraga dan e-sport. Untuk ketentuan umum sendiri dari TCK Grand Cup ini adalah seluruh peserta individu maupun tim wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari Departemen Teknik Informatika ITS. Lalu peserta mewakili dan bertanding atas nama angkatan masing-masing yang terdiri dari 4 angkatan, yaitu 2022, 2023, 2024, dan 2025. Seluruh peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas dan menaati seluruh aturan yang berlaku. Lalu dilarang keras melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Pelanggaran akan berakibat pada sanksi. Lalu keputusan wasit dan bersifat final dan mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Setiap tim wajib hadir di venue paling lambat 30 menit sebelum pertandingan dimulai untuk registrasi ulang. Lalu keterlambatan atau kegagalan memberikan perwakilan lomba akan berakibatkan WO atau walkout yang diatur secara spesifik pada peraturan setiap cabang olahraga, dikecualikan terjadi force major. Lalu jika terjadi WO akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin akumulatif angkatan tersebut sebanyak minus 3 poin setiap WO dari setiap mata lomba. Lalu seluruh peserta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas di area pertandingan. Penggunaan alat atau perlengkapan pribadi diperbolehkan selama sesuai standar kompetisi dan tidak dilarang oleh aturan khusus.
Peserta juga yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa peringatan, diskualifikasi tim, atau pengurangan poin angkatan. Lalu seluruh komunikasi resmi dan perubahan jadwal akan diinformasikan melalui grup TLO atau perwakilan angkatan. Dan jika terjadi poin atau rekor kemenangan yang sama, penentuan peringkat akan didasarkan pada head to head. Untuk semua cabang olahraga dengan sistem single elimination akan diadakan pertandingan untuk perebutan juara 3. Untuk cabang olahraga sendiri ada futsal, basket, bulu tangkis, tenis meja, catur, bola voli, dan untuk e-sportnya sendiri Mobile Legends, Valorant, biliar, dan Roblox. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan diserahkan ke MC. Baik, terima kasih atas penjelasan booklet yang telah diberikan. Hari ini kita akan meluruskan tentang seluruh ketentuan kepada masing-masing cabang olahraga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang pada saat pertandingan. Maka dari itu, kita akan masuk pada sesi penjelasan teknis per cabang olahraga. Kepada para koordinator cabang olahraga, dipersilahkan mempersiapkan diri. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dari cabang olahraga basket. Pada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Untuk PIC basket sendiri ada kendala, maka akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk cek TCE Grand Cup Basket ini peraturan umumnya, lokasi dan tanggalnya ada di lapangan Vasor Outdoor ITS pada tanggal 20 dan 22 November. Lalu kehadiran seluruh peserta wajib hadir 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Lalu pemain harus wajib menjaga sportivitas. Keterlambatan atau WO akan ditoleransi selama 5 menit dari jadwal pertandingan. Tim yang lebih dari 5 menit akan dinyatakan WO. Lalu keputusan panitia dan wasit bersifat mutlak. Dan kendala, jika panitia berhak menyelesaikan jadwal pertandingan jika terjadi kendala teknis atau cuaca dengan pemberitahuan sebelumnya. Kayak hujan, nanti akan diberitahu lebih lanjut. Lalu kebersihan. Peserta diharap turut menjaga kebersihan di area lapangan Vasor ITS. Untuk kategori pertandingan sendiri ada dua, ada basket 5 lawan 5 dan basket 3 lawan 3 untuk perempuan. Untuk peraturan pemain sendiri, peserta harus wajib anak informatika ITS. Lalu ada verifikasi, setiap pemain wajib melampirkan KTM. Lalu pemain hanya boleh terdaftar dan bermain untuk satu angkatan. Pemain wajib menggunakan perlengkapan standar basket dan pemain bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kondisi fisik selama pertandingan. Peraturan tim sendiri, setiap angkatan diwakili oleh satu tim dengan total maksimal 15 pemain, 10 dari laki-laki dan 5 dari perempuan. Dan setiap tim boleh didampingi oleh satu ofisial. Tim wajib menunjuk satu kapten dan tim yang tidak dapat menurunkan jumlah pemain minimum akan dianggap WO. Tim yang terbukti menggunakan joki akan langsung didiskualifikasi. Untuk pertandingan 5 lawan 5 sendiri, ini sistemnya single elimination. Waktu bermainnya 28 menit dan istirahatnya 2 menit. Untuk aturan perempuannya akan bermain 3 lawan 3 selama 10 menit waktu kotor dan overtime-nya selama 2 menit. Untuk sanksi dan pelanggaran ada WO lebih dari 5 menit, memainkan pemain tidak terdaftar, menghina wasit, tindakan tidak sportif, dan kekerasan. Untuk jadwal sendiri ini di D1 atau di tanggal 20 November, jadwalnya akan mulai dari jam 8 hingga jam 10 malam. Untuk D2-nya juga sama. Untuk sistemnya sendiri ada match 1 untuk akan dimainkan oleh cowok laki-laki dan match 2 akan dimainkan oleh laki-laki. Lalu match 3 dengan sistem 3 on 3 akan dimainkan oleh peserta
perempuan. Untuk kontak person sendiri bisa dihubungi ke sini untuk pertanyaan. Lanjut ke bulu tangkis. Oke, yang bulu Oke. tangkis yang pertama diadain di Delano Sport tanggal 23 November. Peserta wajib hadir di lokasi setidaknya 15 menit sebelum pertandingan. Semua komunikasi teknis tentang pertandingan akan dikoordinasi oleh panitia atau wasit. Dilarang keras menimbulkan perselisihan, provokasi atau tindakan non-sportif lainnya. Perselisihan tidak akan ditolerir dan tim yang bersangkutan dapat didiskualifikasi atas keputusan mutlak panitia. Dilarang keras melontarkan kata-kata yang bersifat merendahkan atau memaki tim lawan. Seluruh peserta wajib mematuhi peraturan standar BWF. Dalam setiap lapangan akan tersedia satu wasit yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan. Dalam hal pelanggaran diberi sanksi. Keputusan wasit atau panitia adalah mutlak. Pelanggaran berat dapat berakibat pada diskualifikasi tim. Pemain yang pertama harus masuk aktif TC. Yang kedua, pemain yang sudah terdaftar dalam line up tim tidak boleh digantikan oleh orang lain. Pemain bertanggung jawab penuh atas kesiapan dan kondisi fisik, serta peralatan pertanding pribadi. Setiap pemain atau individu hanya diperbolehkan untuk mewakili satu angkatan. KTM atau KS wajib dibawa pada saat pertandingan. Tim pertandingan menggunakan format beregu. Satu tim wajib terdiri dari minimal 4 laki-laki dan 1 perempuan. Setiap tim wajib menunjuk satu kapten tim. Pergantian pemain atau substitusi diperbolehkan sebelum line up diserahkan kepada panitia. Beragam pertandingan akan dibuat oleh panitia dan sifat mutlak serta tidak bisa diganggu-gugat. Segala bentuk kecurangan atau pelanggaran peraturan BWF yang disengaja akan menyebabkan tim yang bersangkutan didiskualifikasi. Selanjutnya peraturan pertandingan. Yang pertama, keterlambatan tim atau pemain diberikan toleransi maksimal 5 menit dari waktu panggilan tanding. Jika setelah 5 menit tim atau pemain belum hadir di lapangan, tim tersebut akan dinyatakan walkout. Jeda atau time out karena cedera hanya dapat diberikan atas persetujuan dan pengawasan panitia atau wasit. Jika ada kendala teknis pada venue, maka pertandingan akan ditunda atau dipindahkan sesuai dengan keputusan panitia. Lalu ada sistem pertandingan. Pertandingan akan menggunakan sistem single elimination. Format pertandingan adalah bergu di mana pemenang ditentukan jika salah satu tim telah memenangkan 2 dari 3 nomor yang di pertandingan. Best of 3 matches. Setiap nomor pertandingan akan dimainkan dengan sistem skor best of 3 sets, yaitu memenangkan 2 dari 3 set. Sistem skor pada setiap set menggunakan rally point 21 sesuai standar BWF. Jika terjadi skor 20-20 atau deus, permainan akan dilanjutkan hingga salah satu pihak unggul 2 poin. Jika skor imbang berlanjut hingga 29-29, pihak yang meraih poin ke-30 akan memenangkan set tersebut. Nomor dan urut pertandingan. Yang pertama, terdapat 3 nomor yang lomba dan diwajib diikuti oleh setiap tim. Yang pertama ada ganda putra, tunggal putra, lalu ada ganda campuran. Penentuan sisi lapangan dan servis pertama akan dilakukan dengan coin toss oleh wasit sebelum setiap nomor dimulai. Urutan pertandingan nomor akan ditentukan oleh panitia saat ATM. Kapten wajib menyerahkan line up sebelum pertandingan bergerugu dimulai. Nah, ini jadwalnya. Lapangan kita punya 2 lapangan. Waktunya sama dari jam setengah 10 pagi sampai jam 12 lebih 5. Untuk kontak person hubungin Akmal sama Ferdi. Sekian, terima kasih. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Oke, di sini saya akan membacakan peraturan untuk pengurus media. Untuk lokasi dan tanggalnya, pertandingannya akan diadakan secara offline di area Plaza Superno, Departemen Teknik Informatika pada tanggal 18 November 2025. Nah, seluruh peserta wajib hadir 15 menit sebelum jadwal pertandingan dimulai. Untuk registrasi ulang, pemain wajib menjaga sportivitas dan menjunjung tinggi fair play, jarang keras melakukan provokasi atau tindakan tidak sportif. Lalu keputusan wasit atau panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Terus toleransi kehormatan adalah 5 menit dari jadwal panggilan tanding. Tim pemain yang terlambat lebih dari 5 menit akan dinyatakan kalah atau walkout. Lalu untuk peraturan pemain, di sini peserta merupakan mahasiswa aktif State Liga Informatika TS angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dan untuk verifikasi, setiap pemain wajib melampirkan kartu tanda mahasiswa KTM atau kartu studi KS saat pendaftaran dan atau sebelum pertandingan jika diperlukan. Pemain hanya diperbolehkan terdaftar dan bermain untuk satu angkatan. Untuk perlengkapan, pemain diperbolehkan membawa perlengkapan pribadi, bat atau raket sendiri, dan panitia hanya menyediakan meja, raket, dan bola pertandingan. Pemain diwajibkan memakai pakaian olahraga yang sopan dan sepatu. Untuk format dan teknis perlombaan, di sini pertandingan menggunakan format bergu atau team event, dan setiap angkatan wajib diwakilkan oleh satu tim yang terdiri dari 3 orang, dua laki-laki dan 1 perempuan. Tim yang terbukti memainkan pemain yang tidak terdaftar atau joki akan langsung didiskualifikasi. Lalu untuk sistem turnamennya, turnamen akan diselenggarakan setengah kompetisi atau round robin. Setiap angkatan akan melawan setiap angkatan lainnya 1 kali. Lalu pemenang turnamen ditentukan berdasarkan posisi di klasemen akhir. Untuk nomor dan penentuan klasemen, setiap pertemuan antar angkatan akan mempertandingkan 2 nomor, tunggal putra dan ganda campuran. Untuk poin kemenangannya, peringkat di klasemen dihitung berdasarkan jumlah tipe kemenangan per pertandingan. Sini setiap kemenangan tunggal atau ganda akan memberikan 1 poin untuk angkatan di klasemen. Jika angkatan A versus B berakhir dengan 2-0, menang tunggal dan ganda, angkatan A mendapatkan 2 poin, sedangkan B mendapatkan 0 poin. Jika angkatan A versus B berakhir dengan 1 sama, menang tunggal B menang ganda, angkatan A mendapatkan 1 poin, angkatan B mendapatkan 1 poin. Lalu untuk penentuan juara atau tiebreaker klasemen, peringkat di klasemen akhir akan ditentukan berdasarkan 1. Total poin atau jumlah kemenangan nomor pertandingan tertinggi, dan 2. Jika poin sama akan dilihat head to head, hasil pertemuan antara angkatan yang poinnya sama. Lalu jika masih sama akan dihitung selisih set, dan jika masih sama akan dihitung selisih poin, dan jika masih sama akan dilakukan lempar poin oleh panitia. Oke, untuk aturan pertandingannya, format skornya akan dimainkan best of 3 sets, itu menangkan 2 dari 3 set, dengan sistem poinnya menggunakan rally point 11. Dan jika skor imbang 10-10 atau dus, maka pihak yang menangkan set dengan selisih 2 poin. Lalu servis bergantian tiap 2 poin kecuali saat dus, di mana servis berganti setiap 1 poin. Dan pemain atau pasangan akan berpindah sisi pada set penentuan, yaitu set ketiga, jika salah satu pihak mencapai poin 5. Oke, next. Sini kita bisa lihat jadwalnya. Untuk kontak personnya bisa menghubungi Aljat atau Ranjang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada cabang olahraga catur. Jadi untuk cabang olahraga catur sendiri, pertama untuk pelatihan umum, lokasi dan tanggal kompetisi akan dilaksanakan secara offline di ruangan 107A dan B pada tanggal 18 November 2025. Peserta wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum jadwal ronde pertama dimulai untuk melakukan registrasi ulang dan pairing. Untuk sportivitas,
Pemain wajib menjunjung tinggi sportivitas. Selama pertandingan berlangsung, pemain dilarang berbicara atau berkomunikasi dengan pemain lain selain panitia atau wasit. Kemudian dilarang keras melakukan taunting, mengganggu konsentrasi lawan, atau mengucapkan kata-kata yang berbau sara. Untuk keterlambatan, toleransi keterlambatan adalah 10 menit dari waktu ronde dimulai. Jika pemain belum hadir di meja pertandingan setelah 10 menit, maka pemain tersebut akan dinyatakan kalah atau walk out untuk ronde tersebut. Untuk perlengkapan, panitia akan menyediakan seluruh perlengkapan mulai dari papan catur dan juga jam catur atau chess clock. Dan yang terakhir, untuk keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Menuju ke bab berikutnya, peraturan pemain. Yang pertama, peserta merupakan mahasiswa aktif Teknik Informatika ITS angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dua, verifikasi. Setiap pemain wajib melampirkan kartu tanda mahasiswa KTM atau kartu studi saat pendaftaran. 3. Perwakilan angkatan. Poin pertama, setiap angkatan wajib mengirimkan 2 perwakilan. Yang kedua, gender tidak dipisah atau nanti akan di-draw secara tercampur. Yang keempat, eksklusivitas. Pemain hanya diperbolehkan terdaftar dan bermain untuk satu angkatan. Dan yang kelima, larangan. Pemain dilarang keras menggunakan perangkat elektronik seperti HP, smartwatch, earphone, dan atau alat bantu lainnya selama pertandingan berlangsung. Seluruh HP dari peserta wajib dinonaktifkan dan disimpan di dalam tas. Kabar berikutnya tentang teknis dan aturan pertandingan. Mengenai format turnamen. Pertama, sistem turnamen menggunakan sistem Swiss atau round robin yang akan ditentukan panitia berdasarkan jumlah dari peserta. Yang kedua, format waktu. Pertandingan menggunakan format rapid atau catur cepat dengan waktu setiap pemain 5 menit dengan 0 detik increment atau 5 plus 0. Waktu akan dihitung menggunakan jam catur. Yang keempat, terkait kalah waktu. Jika waktu pemain habis, maka pemain tersebut akan otomatis dinyatakan kalah selama lawan masih memiliki materi yang cukup untuk melakukan checkmate. Untuk aturan main, kita akan mengacu pada VD. Yang pertama, touch move. Jadi ketika suatu bidak disentuh, maka bidak tersebut harus digerakkan. Tidak boleh menggerakkan bidak lain. Yang kedua, mengenai jam catur. Pemain wajib menekan jam catur dengan tangan yang sama dengan tangan yang digunakan untuk menggerakkan bidak. Yang ketiga, mengenai illegal move. Apabila ada seorang pemain yang melakukan illegal move atau gerakan yang tidak sah dan disadari oleh lawan atau wasit, maka akan diberikan peringatan. Melakukan illegal move sebanyak 2 kali dalam satu permainan akan langsung dinyatakan kalah. Yang keempat, terkait kecurangan. Pemain yang terbukti melakukan kecurangan, semisal menggunakan engine, berdiskusi dengan penonton, dan lain-lain, akan langsung didiskualifikasi dari turnamen. Mengenai penentuan poin dan juara, yang pertama, sistem poin per pertandingan, menang akan mendapatkan 1 poin, remis akan mendapatkan 0,5 poin, dan kalah akan mendapatkan 0 poin. Mengenai penentuan juara angkatan, pemenang atau juara 1, 2, 3 akan ditentukan berdasarkan total akumulasi poin yang diraih oleh kedua perwakilan dari satu angkatan. Dan mengenai tiebreaker, jika poin angkatan sama, maka akan ditentukan berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, mengenai total poin head-to-head mereka ketika menggunakan sistem round robin. Yang kedua, akan menggunakan skor Schoenberger yang tertinggi. Yang ketiga, mengenai jumlah kemenangan yang terbanyak. Dan yang keempat, jika masih sama, akan ditentukan melalui playoff yang menggunakan sistem Armageddon atau menggunakan keputusan panitia. Terakhir, mengenai sanksi pelanggaran. Untuk yang pertama, keterlambatan lebih dari 10 menit akan dihitung sebagai walkout. Yang kedua, taunting, sara, atau tidak sportif akan mendapatkan teguran keras hingga diskualifikasi. Yang ketiga, mengenai kecurangan menggunakan HP atau engine didiskualifikasi langsung dari turnamen. Dan yang terakhir, mengenai 2 kali illegal move akan dinyatakan kalah dari match tersebut. Selanjutnya, mengenai rundown sebagai berikut akan dimulai pada pukul 17.30 dan berakhir pukul 20.05. Selanjutnya, saya berikan ke mata lomba biliar. Ya, silakan. Oke, aku izin menjelaskan untuk biliar ya. Karena ya, jadi peraturan umum perlombaan diadakan secara offline pada tanggal 22 November 2025 jam 12 siang di Apollo Billiard. Terus peraturan permainan mengacu pada peraturan umum General Rules dari WPA atau World Pool Association, juga mengacu pada peraturan perandingan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI.
Peraturan khusus adalah peraturan yang berlaku khusus selama berlangsungnya penyelenggaraan TC Grand Cup Biliar tahun 2005 dan diatur dalam guidebook, dan apabila ada perubahan, penyelesaian, dan atau tambahan akan disampaikan pada saat technical meeting. Dilarang keras menimbulkan perselisihan dengan anggota tim lain. Perselisihan tidak ditolerir dan pihak yang bersangkutan akan diskualifikasi. Dilarang keras melontarkan komunikasi yang bersifat merendahkan atau memaki tim lawan. Dalam hal pelanggaran yang diberi sanksi seperti teguran pada tim akan diberikan hanya sekali teguran. Jika melakukan teguran kedua kalinya, tim akan didiskualifikasi. Untuk peraturan pada pemain yang diperbolehkan berpartisipasi adalah lomba adalah mahasiswa aktif TC angkatan 2022 hingga 2025. Pemain diperbolehkan untuk membawa peralatan sendiri. Pemain dilarang meminjam alat pada pemain lain kecuali berada dalam satu tim atau disediakan oleh pool house. Tidak ada batasan handicap yang berlaku. Untuk peraturan tim, satu tim terdiri dari 3 pemain yang berasal dari angkatan yang sama. Setiap tim memilih satu pemimpin yang bertanggung jawab perihal komunikasi dengan panitia dan pemilihan pemain sets. Pergantian pemain dengan pemain cadangan diperbolehkan sebelum match dimulai. Bracket akan di-auto-generate oleh bracket generator. Lanjutan update bracket akan diurus secara manual oleh panitia. Bracket yang telah dibagi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Pelanggaran dari peraturan akan menyebabkan tim yang bersangkutan didiskualifikasi. Di peraturan pertandingan, pemain wajib menggunakan baju rapi dan beralas kaki. Dalam melepas alas kaki saat bermain, peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas. Waktu keterlambatan maksimal 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk teknis perlombaan, untuk sistem pertandingan umum, turnamen akan diselenggarakan dengan sistem single elimination. Di sini akan dilaksanakan alternate break. Bola 1 ada di spot, bola 2 dan 3 di wing, dan bola 9 di tengah, dan bola lainnya dibentuk secara random. First break akan ditentukan menggunakan sistem lag, tidak ada golden break, dan diperbolehkan menyambung bola 9 atau torem. Jika terjadi, bola 9 akan kembali di spot. 3 falls berturut menyebabkan loose rag. Ya, pemain akan diberikan waktu 35 detik untuk melakukan tembakan, dihitung dari saat bola putih berhenti, dan tidak ada extension. Dalam satu match akan terdiri dari 3 nomor pertandingan, yaitu singles, Scotch doubles, dan team game. Dalam satu match akan dimainkan maksimal sebanyak 7 kali pertandingan dengan urutan sebagai berikut. Untuk urutan pertama, itu ada team game. Semua pemain bermain, yaitu pemain A, B, C. Kemudian ada singles, pemain A. Kemudian dilanjutkan dengan Scotch doubles, pemain B dan C. Kemudian dilanjutkan oleh singles, pemain B. Kemudian ada Scotch doubles lagi, A dan C. Kemudian ada singles, yaitu C. Kemudian ada Scotch double, yaitu A dan B. Setiap pertandingan akan dimenangkan dengan sistem race to 2 atau best of 3 dan akan mendapatkan poin 1 sebagai poin akumulatif dari tim. Pengen kan kok videonya gue 2 kali speed semuanya sumpah 5 menit jadi kayak 2 menit gue nontonnya. Anjir, nonton 2 menit gue udah bisa ngerjain 3 soal itu. Ya 3 soal, udah ngerjain 3 jenis soal kuis. Oke, aku lanjutin ya. Match akan dimenangkan jika salah satu tim berhasil meraih 4 poin terlebih dahulu. Pemain tim dapat memilih pemain yang akan dimainkan pada setiap pertandingan. Urutan pemain ditentukan oleh pemimpin tim. Setiap pemain wajib bermain minimal 1 pertandingan. Untuk pertandingan pada setiap kombinasi urutan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 wajib memainkan semua pemain secara bergantian. Mungkin aku kasih contoh. Mungkin bisa scroll ke atas sedikit yang di tabel. Jadi kalau kombinasi misal 2, 3 kan ada single sama Scotch double. Berarti harus wajib memainkan semua. Kalau di singles yang ini itu A dan A yang dimainkan singles, berarti Scotch doubles-nya harus BC. Kalau singles yang dimainkan B, berarti pemainnya yang main Scotch doubles yaitu AC, dan seterusnya. Lanjut dulu, yang B4. Untuk setiap pemain yang diperbolehkan bermain lebih dari 1 kali singles maupun 2 kali Scotch doubles. Jadi setiap pemain cuma boleh main sekali single sama 2 kali Scotch double, nggak boleh lebih. Dan untuk peraturan singles, peraturan permainan mengacu kepada peraturan umum WPA, terus peraturan pertandingan mengacu pada peraturan pertandingan POPSI. Untuk Scotch double, peraturan permainan mengacu pada peraturan umum WPA dan juga peraturan pertandingan mengacu pada pertandingan POPSI. Dan ada team game. Tiap reg akan dimainkan oleh pemain yang berbeda. Setiap pemain yang diperbolehkan memainkan hanya 1 reg. Pemain harus ditentukan sebelum reg dan leg dimulai. Break pertama ditentukan oleh leg dan dilakukan oleh pemain yang bermain pada reg pertama. Alternate break akan tetap berlaku dengan contoh pemain tim A pada reg pertama menangkan leg dan melakukan break terlebih dahulu. Maka pada reg kedua, break akan dilakukan oleh pemain tim B. Kemudian ada peraturan tambahan.
Tidak boleh diperbolehkan merokok, baik rokok biasa maupun rokok elektrik seperti vape atau mod. Tidak diperbolehkan bermain handphone selama pertandingan berlangsung. Tidak diperbolehkan untuk berdiri di sekitar meja di saat bukan giliran menembak maupun menghalangi pandangan pemain yang bermain. Dalam hal pelanggaran pada peraturan tambahan, ini akan diberikan sanksi seperti teguran kepada tim, akan diberikan hanya sekali teguran. Jika mendapatkan teguran kedua kalinya, tim akan dikurangi sebanyak 1 poin pada poin akumulatif tim. Ini aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari lomba biliar. Sekarang kita lanjut ke lomba bola voli. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, untuk bola voli, ini untuk peraturan umumnya, pertama, lokasi dan waktu. Perlombaan bola voli akan diadakan di lapangan teknik informatika ITS. Jadwal pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Yang untuk kedua, aturan dasarnya, peraturan bermain akan mengacu pada peraturan resmi dari Federasi Bola Voli Internasional yang telah disesuaikan oleh panitia untuk TC Grand Cup. Nah, untuk peraturan khusus, selama penyelenggaraan TC Grand Cup diatur dalam guidebook ini. Apabila terdapat perubahan atau tambahan akan disampaikan pada technical meeting. Lalu larangan perselisihan, dilarang kelas menimbulkan perselisihan dengan tim lain, panitia atau wasit. Larangan komunikasi negatif, dilarang melontarkan komunikasi yang bersifat merendahkan, memaki, atau provokatif pada tim lain, panitia maupun wasit. Untuk sistem peringatannya, pelanggaran berat terhadap sportivitas, yaitu poin 4 dan 5, dapat mengakibatkan sanksi yang ditentukan oleh wasit atau panitia hingga diskualifikasi tim. Lalu untuk kejadian tak terduganya, jika di jam waktu pertandingan dimulai terjadi hujan deras yang tidak berhenti selama 30 menit, akan diadakan diskusi mengenai reschedule pada match yang dijalankan pada jam atau hari tersebut. Oke, lanjut. Untuk partisipan, pemain yang diperbolehkan berpartisipasi adalah mahasiswa aktif TC dari angkatan yang diwakilinya. Untuk perlengkapannya, setiap pemain wajib menggunakan pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai. Dilarang menggunakan alas kaki yang dapat merusak permukaan lapangan. Lalu, untuk jumlah pemain, saat bertanding, 6 pemain dari setiap tim berada di lapangan. Pergantian pemain akan mengikuti aturan standar bola voli. Oke, lanjut untuk timnya. Yang pertama, komposisi tim. Setiap angkatan diwajibkan mengirim 1 tim. Total peserta turnamen adalah 4 tim. Lalu jumlah anggotanya, 1 tim terdiri dari maksimal 10 orang. Nah, untuk kapten tim, setiap tim wajib menunjuk seorang kapten tim yang bertanggung jawab atas komunikasi resmi dengan panitia dan wasit selama pertandingan. Untuk keterlambatan, tim wajib hadir di lokasi 15 menit sebelum jadwal. Keterlambatan kehadiran di lapangan lebih dari 5 menit yang dari jadwal pertandingan ditentukan akan dianggap boycott. Nah, untuk bracketnya akan menggunakan sistem single elimination. Lalu untuk drawing bracket akan ditentukan oleh panitia sebelum turnamen dimulai. Bracket yang telah dibagikan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk peraturan pertandingannya akan menggunakan sistem single elimination. Pertandingannya akan menggunakan format best of 3, jadi mencari kemenangan 2 set. Lalu untuk rally point, set 1 dan set 2 dimainkan hingga 25 poin dengan dus selisih 2 poin. Jika skor 24 sama 24 tanpa batas poin maksimal. Lalu jika skor set imbang 1-1, set 3 akan dimainkan hingga 15 poin dengan deus selisih 2 poin. Lalu untuk wasit akan dipimpin oleh wasit yang ditunjukkan oleh panitia. Untuk keputusan wasit selama pertandingan berlangsung bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Time out dan pergantian mengikuti peraturan standar bola voli. Untuk peraturan tambahan, yang pertama sportivitas, seluruh peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Untuk kebersihan, seluruh tim bertanggung jawab atas kebersihan area bench dan tribun masing-masing setelah pertandingan selesai. Larangan, dilarang merokok di seluruh area pertandingan. Dan untuk keamanan, panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang pribadi peserta. Penentu pemenang, tim yang memenangkan pertandingan menang 2 set berhak berlanjut ke babak selanjutnya. Tim yang kalah akan langsung tereliminasi atau gugur dari turnamen. Turnamen akan menyelenggarakan babak final perebutan juara 1 dan 2 dan babak perebutan juara 3. Segala keputusan panitia yang tidak tercantum di atas dan menyangkut jalannya turnamen bersifat mutlak. Nah, untuk jadwalnya sesuai pada tabel ini, D1 dan D2. Oke, saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke cabang olahraga Mobile Legends. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, selanjutnya itu Mobile Legends. Jadi, Mobile Legends bakal dilaksanakan secara offline pada tanggal 18, mulai jam setengah 6. Nah, untuk peraturannya sama seperti peraturan resmi, cuma ada beberapa peraturan tambahan. Langsung aja ke pemain. Jadi, pemain yang diperbolehkan berpartisipasi adalah mahasiswa aktif TC angkatan 2022 sampai 2025. Setiap pemain diperbolehkan membawa perangkat sendiri, handphone, headset, atau charger. Pemain dilarang meminjam perangkat dari tim lawan. Penggunaan akun joki, cheat, script, bug exploit akan langsung mengakibatkan diskualifikasi permanen dari turnamen. Pemain wajib memastikan koneksi dan perangkat siap digunakan sebelum pertandingan dimulai. Yang keenam, pemain dilarang menggunakan chat publik kecuali untuk komunikasi yang bersifat sopan dan relevan dengan pertandingan. Kemudian untuk tim, setiap angkatan wajib menjalin satu tim yang terdiri dari 5 pemain dan 2 cadangan, jadi totalnya ada 7. Kemudian satu tim wajib menunjuk seorang kapten tim yang bertanggung jawab untuk komunikasi, pemilihan draft, permintaan pause, dan koordinasi anggota tim selama pertandingan. Yang ketiga, pergantian pemain dengan pemain cadangan hanya diperbolehkan sebelum pertandingan dimulai dan harus dilaporkan kepada panitia. Yang keempat, tim wajib hadir maksimal 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Yang kelima, tim yang mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas akan dianggap PO dan gugur dari turnamen. Yang keenam, bracket pertandingan menggunakan double elimination yang akan dihasilkan menggunakan bracket generator. Yang ketujuh, bracket yang telah dibagikan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian ada peraturannya. Yang pertama, sistem pertandingannya double elimination, mode permainannya custom, graphic mode. Kemudian setiap match dimainkan 5 versus 5. Kemudian seluruh pertandingan akan dilakukan best of one, kecuali grand final akan dilaksanakan secara BO3. Kemudian, pause hanya diperbolehkan jika terjadi kendala teknis, seperti lag, disconnect, dan lain-lain, dengan izin panitia. Waktu pause maksimal 5 menit. Jika melewati batas tanpa alasan yang sah, pertandingan akan dilanjutkan. Jika salah satu tim disconnect, pertandingan tetap dilanjutkan hingga pause resmi diajukan dan disetujui. Pemain dilarang melakukan recall berlebihan, spam emote, atau tindakan tidak sportif selama pertandingan berlangsung. Drafting hero dilakukan secara bergantian sesuai mode draft pick dan hasil draft bersifat final, jadi tidak bisa diulang. Jika terjadi bug atau sistem, panitia berhak mengulang match dengan kesepakatan kedua tim. Tim yang memenangkan pertandingan wajib melaporkan hasil match kepada panitia dengan screenshot hasil akhir. Kemudian ada peraturan tambahan, di mana dilarang menggunakan aplikasi pihak ketiga, cheat engine, atau software modifikasi apapun. Yang kedua, dilarang merokok di area pertandingan baik elektrik atau vape, baik biasa ataupun vape. Yang ketiga, dilarang bermain handphone selain untuk pertandingan selama match berlangsung. Yang keempat, dilarang mengganggu atau berdiri di area tim lain selama pertandingan. Yang kelima, dilarang melakukan provokasi atau komunikasi tidak pantas di dalam maupun di luar permainan. Yang keenam, setiap pelanggaran pada peraturan tambahan ini akan mendapat 1 kali teguran. Jika teguran kedua akan menyebabkan pengurangan 1 poin ataupun diskualifikasi. Kemudian sistem penilaian atau penentu pemenang. Kemenangan ditentukan berdasarkan hasil yang menang, baik dalam BO1 ataupun BO3. Kemudian tim yang kalah di upper bracket akan turun ke lower bracket dan masih memiliki kesempatan untuk melaju ke babak final. Tim yang kalah di lower bracket akan dieliminasi. Kemudian tim yang juara adalah tim yang memenangkan grand final atau yang BO3. Segala keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi jadwalnya itu dimulai jam 17.30, selesainya 18. Kemudian match 1 akan dimulai jam 18 dan setiap match itu jamnya hanya 30 menit karena cuma 1 match. Dan diakhiri di jam setengah 10. Untuk kontak personnya bisa ke Lionel dan Hosea di nomor yang ada di Docs. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Mobile Legends. Selanjutnya kita akan ke lomba Valorant. Untuk cabang olahraga Valorant, panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, halo semua, kenalin aku Reno sebagai PIC dari Valorant.
Oke, jadi peraturan dari Valorant cukup umum ya. Awalnya kalian itu kira ini akan diadakan online pada tanggal 15 November. Tapi setelah aku review ulang, karena kita melakukan sistem double elimination, jadi kita bikin 15 sampai 16. Oke, dan ini semuanya komunikasi akan melalui Discord yang kita sudah sediakan, Discord HMTC. Nanti akan kami kirim. Bisa scroll langsung ke bawah aja. Oke, untuk bagian yang pemain ya, oke. Nah, ini paling penting, pemain yang sudah memberikan username ke panitia itu diwajibin dan tidak untuk mengubahnya sampai perlombaan berakhir. Dan akun pemain yang sudah terdaftar itu tidak boleh dimainkan sama orang lain. Pemain bakal bertanggung jawab akan kelancaran dan koneksi internet selama pertandingan berlangsung, kecuali ada kendala teknis pada saat in-game, itu yang bisa terputus segala macam, itu bisa minta ke panitianya. Lalu peserta wajib mengganti nickname di dalam server Discord dengan format nama tim, underscore IGN-nya. Dan setiap pemain atau individu nanti diperbolehkan untuk bermain di satu tim dan satu akun pemain. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat bertanya di channel Q&A pada Discord server. Scroll ke bawah. Oke, bagian tim aja langsung. Oke. Untuk bagian tim, seperti yang kalian tahu, satu tim terdiri dari 5 pemain dan 2 pemain cadangan yang cadangan tidak wajib. Dan setiap tim itu memilih satu tim leader yang bertanggung jawab pada komunikasi kepada panitia dan juga pas polling map. Jika tim leader tidak bisa hadir pada saat polling map, maka bisa digantikan dengan salah satu anggota. Pergantian pemain dengan pemain cadangan diperbolehkan sebelum match dimulai. Dan bracketnya itu akan di auto generate oleh bracket generator. Lanjutannya update bracket akan diurus oleh manual secara panitia, tapi tetap secara adil. Bracket yang telah terbagi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Dilarang menggunakan bug atau glitch segala macam, karena itu buat orang cupu aja. Lanjut ke peraturan pertandingan. Oke, lagi-lagi jangan menggunakan program eksternal kecuali kalian cupu, nggak apa-apa. Kedua, setiap tim dapat mendapatkan hak untuk request tactical timeout sebanyak 2 kali 2 menit. Ini buat kalian ya penting lah. Habis itu juga, nah ini panitia akan menyediakan technical timeout selama 5 menit kepada tim yang memiliki putus koneksi. Jika 5 menit sudah berlanjut dan peserta belum kembali, maka match akan dilanjutkan. Oke, scroll ke bawah aja. Oke, untuk teknik perlombaan itu sendiri, sistem pertandingannya, turnamen ini akan diselenggarakan secara sistem double elimination. Jadi ada upper bracket sama lower bracket. Seluruh pertandingan ini akan di-host dengan ketentuan mode, standar turnamen watch on, cheat if, dan juga endgame. Pertandingan babak qualification sampai ke quarter finals hingga semifinals ini akan dilakukan, pertandingan babak qualification sampai quarter finals itu akan dilakukan dengan sistem BO1. Tapi sampai dari semifinal sampai final kita mutusin untuk jadi BO3 gitu. Overall time dilakukan sebanyak maksimal 4 kali, skor 20 dan 20. Setelah itu tim itu akan meraih skor 21 terlebih dahulu akan menang. Dan untuk sistem polling map sama aja menggunakan sistem dari mapband.gg, ada band gitu. Terus juga ada urutan giliran ditentukan oleh Wheel of Names. Oke, scroll ke bawah lagi. Oke, nah ini jadwal sementara untuk day 1, tapi karena ada penyesuaian nanti akan kita ubah dan kasih ke kalian juga secepatnya melalui server Discord ya. Paling itu aja dari Valorant. Terima kasih. Baik, terima kasih pada cabang olahraga Valorant. Selanjutnya kita akan ke cabang olahraga Roblox. Untuk panel yang bertugas, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Davin dari STI akan menjelaskan peraturan untuk lomba Roblox pada tahun 2025. Jadi platformnya itu nanti kita mengadakan secara online pada tanggal 16 November 2025 di private server Roblox bakal disediain oleh panitia. Nah, rencana permainan atau rencana mapnya ini kita bakal menggunakan map ekspedisi Antartika, tapi jika ada perubahan map bakal diinfoin lebih lanjut. Kemudian untuk acuan peraturannya ini mengacu pada Roblox Community Standards dan peraturan khusus yang di luar diatur dalam guidebook ini.
Nah, untuk larangan kerasnya, di sini dilarang keras menggunakan cheat, script, exploits, software pihak ketiga, atau sengaja menyalahgunakan bug atau glitch pada peta. Sanksi atas pelanggaran ini adalah didis secara instan bagi pemain yang bersangkutan, dan catatan finishnya jika ada akan dibatalkan. Larangan untuk perilaku dilarang keras melontarkan komunikasi yang bersifat merendahkan, toxic, flaming, atau mengandung sara di chat game maupun server Discord panitia. Pelanggaran perilaku akan diberikan 1 kali teguran. Jika ada teguran yang kedua, maka akan mengakibatkan pemain tersebut di-kick dari server dan langsung didiskualifikasi. Dan bisa scroll ke bawah. Untuk peserta dan angkatan, jadi untuk komposisinya, masing-masing setiap angkatan dari 2022 sampai 2025 bakal diwakili oleh masing-masing 10 pemain, jadi totalnya nanti ada 40 pemain. Akunnya itu wajib menggunakan akun Roblox pribadi yang telah didaftarkan, dilarang keras menggunakan akun joki atau akun alternatif. Kemudian setiap angkatan wajib menunjuk satu kapten atau koordinator yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan panitia. Untuk avatar dan gear, pemain itu dilarang menggunakan item avatar seperti headless, gear atau item lain dari shop, misalnya ada speedy coil, gravity coil yang memberikan keuntungan. Kemudian pemain hanya diperbolehkan menggunakan item atau power up yang memang disediakan di dalam map oleh creator. Tidak boleh melakukan transaksi atau membeli item yang ada. Nah, untuk peraturan pertandingannya, nanti format lombanya itu bakal mass start race atau secara serentak. Nah, untuk kehadirannya, seluruh pemain itu dari semua angkatan wajib hadir di lobby private server 15 menit sebelum waktu start untuk pendataan dan briefing akhir. Mungkin di scroll ke bawah. Nah, untuk keterlambatan, server akan dibuka terus untuk umum. Jadi, bagi pemain yang terlambat bisa masuk ke server setelah lomba dimulai. Jadi, pemain tetap boleh mengikuti lomba walaupun telat, tapi ada batas waktu 90 menit. Itu nggak ada tambahan waktunya. Untuk koneksi dan perangkat, setiap peserta bertanggung jawab penuh atas kualitas koneksi internet dan perangkat yang digunakan. Untuk masalah koneksi internet, lag atau crash perangkat ditanggung oleh masing-masing dari peserta. Mungkin scroll dikit ke bawah. Nah, untuk diskoneksi, jika permain terputus dari server atau disconnect selama lomba berlangsung, pemain bisa langsung rejoin kembali ke server selama batas waktu 90 menit itu belum berakhir. Kemudian panitia itu tidak bertanggung jawab atas hilangnya progress checkpoint akibat dari disconnect-nya. Untuk teknis perlombaan dan penentuan pemenangnya, jadi seluruh 40 pemain dari 4 angkatan bakal bertanding secara serentak dalam satu server yang sama. Nanti panitia bakal memberikan aba-aba start di chat game. Jadi seluruh pemain tuh harus berada di belakang garis start sebelum aba-aba diberikan. Untuk batas waktunya adalah 90 menit, dihitung sejak panitia mengumumkan start. Nah, setelah 90 menit, server akan langsung ditutup dan rekapitulasi nilai akan dimulai. Tujuan dari perlombaan ini adalah setiap pemain mencapai puncak atau garis finish cepat mungkin dalam batas waktu 90 menit. Pemain yang berhasil mencapai garis finish wajib melapor di chat game, misalnya chat finish, atau akan langsung dicatat otomatis oleh panitia. Nah, untuk sistem poinnya di sini, poin itu diberikan kepada individu berdasarkan peringkat mereka saat berhasil mencapai garis finish. Batas waktunya 90 menit, jadi pemain yang lewat dari 90 menit tidak dihitung dan tidak dapat poinnya. Untuk akumulasi poin angkatan itu, total poin untuk setiap angkatan adalah hasil penjumlahan dari poin yang didapat oleh seluruh anggota yang berhasil finish tepat waktu. Jadi penentuan juara 1, 2, dan 3 ditentukan berdasar total akumulasi poin angkatan yang tertinggi. Distribusi poin individu. Nah, di sini jadi pemain itu yang finish sebelum batas waktu 90 menit bakal menerima poin sebagai berikut. Misalnya, pemain yang finish pertama dia bakal mendapatkan 50 poin, pemain yang kedua bakal mendapat 49 poin, yang ketiga 48 poin, yang keempat 47 poin, dan seterusnya hingga poinnya itu berkurang satu untuk setiap peringkat di bawahnya. Nah, semisalnya ada aturan atau ada skor yang sama, maka peringkat bakal ditentuin berdasarkan peringkat finish individu tertinggi atau finisher tercepat yang diraih oleh seorang pemain dari angkatan yang bersangkutan. Contohnya misalnya angkatan 2022 dan angkatan 2024 totalnya sama-sama 350 poin, maka itu kan tied. Nah, nanti dari panitia akan ngecek
eh, panitia bakal mencari pemain angkatan 2022 itu yang tercepat finish di peringkat keberapa. Misal di sini di peringkat ketiga, berarti dia mendapatkan 48 poin. Maka nanti panitia juga bakal mencari pemain dari angkatan 2024. Tercepatnya itu finish di peringkat keberapa. Nah, di sini konteksnya misalnya angkatan 2022 memiliki peringkat finish yang tertinggi, maka angkatan 2022 itu bakal dinyatakan sebagai pemenangnya. Seperti itu. Next, untuk peraturan tambahan. Nah, untuk peraturan tambahan, untuk komunikasi suara peserta itu nanti disarankan untuk bergabung ke channel Discord eSport HMTC atau voice in game yang telah ditentukan oleh koordinasi dan mendengarkan arahan dari panitia. Yang kedua ada keputusan panitia dalam hal terjadi sengketa atau situasi yang tidak diatur dalam buku peraturan ini, keputusan akhir panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk jadwalnya bisa dilihat ke bawah. Jadi kita bisa start dari jam 19 untuk persiapan. Mungkin kumpul pesertanya pada saat jam 19.15. Kita start mulai permainannya atau naik gunungnya itu jam 19.30 hingga 21.00 di hari Minggu. Setelah itu ada penutupan. Mungkin sekian dari Roblox. Kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih dari PSI Roblox. Selanjutnya kita ke perlombaan terakhir dari futsal. Untuk PSI futsal dari saya. Oke, untuk rules and regulation TC Grand Up 2025 futsal, yaitu pertama peraturan umumnya, lokasi dan tanggal pertandingan akan dilaksanakan secara offline di lapangan futsal PLN ITS pada tanggal 10 November dan 17 November 2025. Untuk kehadiran, seluruh peserta wajib hadir 15 menit sebelum jadwal pertandingan dimulai untuk registrasi ulang. Lalu sportivitas, pemain wajib menjaga sportivitas dan sikap fair play. Dilarang kelas melakukan provokasi, perkelahian, atau tindakan tidak sportif terhadap tim lawan maupun panitia. Lalu keputusan panitia. Segala keputusan wasit dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk keterlambatan, toleransi keterlambatan adalah 5 menit dari jadwal pertandingan. Tim yang terlambat lebih dari 5 menit akan dinyatakan walkout atau WO. Untuk ofisial, panitia akan menunjuk ofisial lapangan yang bertugas mengatur jalannya pertandingan dan menjadi penghubung antara tim dan panitia. Lalu untuk peraturan pemain, untuk peserta merupakan mahasiswa aktif Teknik Informatika ITS angkatan 2022 sampai dengan 2025. Untuk verifikasi, setiap pemain wajib melampirkan kartu tanda mahasiswa atau kartu studi saat pendaftaran. Untuk eksklusivitas, pemain hanya diperbolehkan terdaftar dan bermain di satu angkatan. Lalu untuk perlengkapan, setiap pemain bertanggung jawab atas kesiapan fisik dan perlengkapan pribadi seperti sepatu, shin guard jika diperlukan. Dilarang menggunakan perlengkapan yang berpotensi membahayakan pemain lain. Lalu untuk cedera, pemain yang mengalami cedera berat harus segera dilaporkan kepada panitia atau petugas medis yang berjaga. Bisa di scroll, Cliff, untuk peraturan tim. Untuk peraturan tim, yang pertama komposisi tim. Setiap angkatan diwakili oleh satu tim dengan maksimal 12 pemain dan satu pelatih atau ofisial. Lalu kedua ada pemain di lapangan. Dalam satu pertandingan, tim menurunkan 5 pemain inti, termasuk satu kiper. Lalu untuk pemain minimum, jika tidak dapat menurunkan minimal 3 pemain di lapangan pada waktu tanding, maka tim akan dianggap WO. Lalu untuk kapten tim, setiap tim wajib menunjuk satu kapten yang bertanggung jawab dalam komunikasi dengan wasit dan panitia. Lalu untuk kecurangan, tim yang terbukti memainkan pemain tidak terdaftar atau joki atau melakukan kecurangan lainnya akan langsung didiskualifikasi. Lalu untuk peraturan pertandingan, pertama, sistem turnamen menggunakan format single elimination. Seluruh babak penyisian hingga final dimainkan dengan sistem best of one match. Lalu untuk durasi, setiap pertandingan terdiri dari 2 babak. Waktu bermainnya adalah 15 menit, itu waktu kotor. Lalu untuk break atau istirahat itu 2 menit antar babak. Untuk pergantian pemain tidak dibatasi dan dapat dilakukan kapan saja. Pemain pengganti baru boleh masuk setelah pemain yang digantikan telah sepenuhnya keluar lapangan melalui zona pergantian.
Untuk kick off, penentuan kick off dilakukan dengan lempar koin oleh wasit. Lalu jika hasil imbang, dilanjutkan dengan adu penalti. Lalu untuk kartu kuning diberikan pelanggaran sedang, 2 kartu kuning dalam 1 laga, sama dengan 1 kartu merah. Bisa di-scroll, Viv. Dan untuk kartu merah adalah pemain yang mendapat kartu merah langsung atau akumulasi 2 kartu kuning tidak boleh melanjutkan pertandingan dan dilarang bermain di 1 match pertandingan berikutnya. Lalu untuk teknis pertandingan, yang pertama bola dan lapangan. Panitia menyediakan bola resmi turnamen dan memastikan kelayakan lapangan sebelum pertandingan. Untuk jersey atau kostum, setiap tim wajib membawa 2 jersey atau kostum dengan warna berbeda dan terang dan gelap. Jika terjadi kesamaan warna, tim yang disebut kedua yaitu tim away dalam bahkan wajib mengganti jersey menggunakan rompi atau bib yang disediakan oleh panitia. Lalu untuk protes, segala bentuk protes atau komplain harus disampaikan secara resmi oleh kapten tim kepada panitia, maksimal 5 menit setelah pertandingan. Bisa di-scroll. Untuk saksi pelanggaran, ini adalah ringkasannya. Pertama, kalau keterlambatan lebih dari 5 menit, WO. Memainkan pemain yang tidak terdaftar atau joki didiskualifikasi. Lalu tindakan tidak unsportif atau provokasi, teguran keras hingga didiskualifikasi. Menghina wasit atau panitia, sanksi technical foul atau kartu merah. Kekerasan fisik atau perkelahian didiskualifikasi langsung tim dari turnamen. Untuk jadwal pelaksanaannya dimulai jam 8 malam dan selesai untuk ralat mohon maaf, untuk Day One ada registrasi peserta dimulai jam 8 dengan durasi 10 menit, lalu registrasi dan pemanasan itu dimulai dari jam 8:10 dengan durasi 20 menit, lalu untuk match pertandingan pertama dilakukan pada pukul 8:30 dengan durasi setengah jam. Lalu untuk transisi pertandingannya itu dari jam 9 dengan durasi 5 menit. Dan untuk pertandingan keduanya dimulai pukul 9:05 sampai dengan setengah 21:35. Dan untuk closing dari panitia dimulai pada pukul 21:35 sampai dengan selesai. Sama seperti day 1, day 2 juga hampir mirip. Dimulai pukul 20.00 dan berakhir pada pukul 22.00. Lalu untuk catatan tambahan, peserta diharapkan menjaga kebersihan dan ketertiban area lapangan. Panitia berhak melakukan perubahan jadwal pertandingan dalam pemberitaan sebelumnya. Semua keputusan akhir terkait pertandingan berada di tangan panitia dan wasit utama. Lalu karena kita mainnya di PLN dan sekarang lagi musim hujan, apabila lapangan tidak bisa digunakan, eh, akan di reschedule dan ditetapkan oleh panitia untuk kapan dan di mana tempat dilangsungkannya pertandingan di schedule-nya. Lalu untuk CP-nya bisa kontak ke Akmal dan juga Ferdi. Udah, sekian dari saya. Bisa kembali ke MC. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari cabang olahraga futsal, juga menjadi akhir dari pemaparan dari teknis perlombaan. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke drawing untuk menentukan bracket dari masing-masing cabang olahraga. Drawing ini bertujuan untuk menentukan bracket, urutan match, dan juga ataupun grouping dari masing-masing cabang olahraga yang ditentukan. Drawing ini juga bersifat final dan hasil yang keluar akan menjadi acuan resmi bagi jadwal pertandingan dari masing-masing lomba. Kami persilahkan dari tim bidang perlombaan untuk memulai proses drawing. Baik. Mungkin dimulai dari cabang olahraga biliar terlebih dahulu.
Oke, tim pertama yang terpilih adalah angkatan 25. Dan tim kedua yang terpilih adalah angkatan 22. Jadi otomatis angkatan 24 akan bertemu dengan angkatan 23. Oke. Selanjutnya baik, seperti yang sudah dilihat, tim angkatan 25 akan berhadapan dengan tim angkatan 22 dan tim angkatan 24 akan berhadapan dengan tim angkatan 23. Untuk lomba berikutnya, baik, sepertinya ada sedikit tindak teknis. Pada panitia dipersilahkan untuk share screen kembali. Lomba berikutnya, cabang olahraga bola voli. Untuk drawing pertama, dari angkatan 2022, akan berhadapan dengan tim 2024. Otomatis voli 23 akan berhadapan dengan voli angkatan 2025. Mungkin untuk cabur berikutnya, untuk cabang olahraga catur, dikarenakan catur ini menggunakan sistem round robin ya. Jadi untuk drawingnya dirasa tidak dibutuhkan karena untuk semua pemain nantinya akan berhadapan dengan satu sama lain. Jadi kita akan menggunakan sistem random saja dari challenge. Untuk bracket detailnya nanti akan di-share dari panitia. Kemudian ke cabang olahraga berikutnya, dari tenis meja tunggal putra. Tim pertama dari angkatan 2025. Untuk tim kedua, tim kedua adalah tim 2023, berarti untuk tim yang bertanding dengan di bawahnya adalah tim 2022 dan 2024. Ke cabang olahraga berikutnya, ke tenis meja ganda campuran.
Tim pertama yang terpilih adalah 25. Untuk tim kedua, adalah 24. Jadi untuk cabang olahraga tenis meja ganda campuran, tim 25 akan bertemu dengan tim 24 dan tim 23 akan bertemu dengan tim 22. Ke cabang olahraga berikutnya, untuk bulu tangkis tunggal putra. Untuk tim pertama, yang terpilih adalah tim 25. Selanjutnya untuk tim kedua, yang terpilih adalah 24. Jadi untuk bulu tangkis tunggal putra, 25 akan lawan 24 dan 23 akan melawan 22. Ke cabang olahraga berikutnya, masih di bulu tangkis ganda putra. Tim pertama yang terpilih adalah 22. Kemudian untuk tim kedua, yang terpilih adalah 24. Jadi untuk bulu tangkis ganda putra, 22 akan bertemu dengan 24 dan 23 akan bertemu dengan 25. Ke cabang olahraga berikutnya, masih di bulu tangkis ganda campuran. Untuk tim pertama, yang terpilih adalah angkatan 22. Untuk tim kedua, yang terpilih adalah angkatan 24. Jadi untuk bulu tangkis ganda campuran, tim 22 akan bertemu dengan 24 dan tim 23 akan bertemu dengan 25. Ke cabang olahraga berikutnya, untuk basket putri. Untuk tim pertama yang terpilih adalah angkatan 24. Untuk tim kedua, yang terpilih adalah angkatan 23. Jadi untuk basket putri, tim 24 akan bertemu dengan 23 dan tim 22 akan bertemu dengan tim 25. Ke cabang olahraga berikutnya, di basket putra. Untuk tim pertama, yang terpilih adalah angkatan 22. Untuk tim kedua, yang terpilih adalah angkatan 24. Jadi untuk basket putra, tim 22 akan bertemu dengan tim 24 dan angkatan 23 akan bertemu dengan angkatan 25. Ke cabang olahraga berikutnya, di futsal. Untuk tim pertama, yang terpilih ada angkatan 23. Untuk tim kedua,
Oke, tim kedua yang terpilih adalah angkatan 25. Jadi untuk lomba futsal, tim 23 akan bertemu dengan angkatan 25 dan angkatan 22 akan bertemu dengan angkatan 24. Ke cabang olahraga berikutnya di Mobile Legends. Untuk tim pertama, angkatan 22. Untuk tim kedua, angkatan 25. Untuk Mobile Legends, angkatan 22 akan bertemu dengan angkatan 25 dan angkatan 23 akan bertemu dengan angkatan 24. Untuk cabang olahraga berikutnya, Valorant, dan sekaligus cabang olahraga terakhir. Untuk Valorant, dikarenakan masing-masing angkatan bisa mengirim 2 tim, maka untuk tim pertama, angkatan 23A untuk tim yang kedua, angkatan 25A X251. Untuk tim ketiga, dari tim 24A untuk tim berikutnya, angkatan 24B tim berikutnya, angkatan 22B untuk tim berikutnya, angkatan 22A. Otomatis terakhir adalah angkatan 23A melawan 25B. Mungkin cukup sekian dari drawing yang telah dilakukan untuk masing-masing cabang olahraga. Para perwakilan angkatan untuk mencatat hasil yang telah dipresentasikan, tapi terang juga nanti dari panitia akan diberikan hasil dari bracket yang sudah di-draw pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuka sesi Q&A kepada para perwakilan angkatan dan juga peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait teknis perlombaan, peraturan, jadwal, atau hal-hal lain yang belum jelas ketika pemaparan tadi. Kami persilahkan.
Baik, ada pertanyaan dari Asin Kulufil Karim. Izin bertanya Mas, saya Asin dari Angkatan 24. Untuk Mobile Legends, gak jadi 2 tim per angkatan. Kalau ada PIC Mobile Legends, saya persilakan. Iya, jadi Mobile Legend itu cuma 1 tim doang per angkatan. Jadi nggak jadi 2 ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta lain. Kami tunggu sampai 8.35. Apabila tidak ada pertanyaan, maka sesi technical meeting dapat dicukupkan. Sorry, Cliff, untuk yang Valo bracketnya bukan yang itu. Ya aku kirim terbaru ya di Oh, iya. langsung. Untuk Valo keperluannya semuanya udah aku taruh di Discord ya. Jadi kalau mau lihat bisa di situ. Udah termasuk jadwal-jadwalnya. Thank you. Yuk, aman. Baik, ada pertanyaan dari Mirza Zaki Rafli. Link Discord-nya sudah ada di atas, silahkan scroll chat-nya ke atas. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas Nabil Irawan. Permisi Mas, jadwal volley belum ada di Facebook ya untuk PIC volley. Monggo dijawab. Mungkin karena ada kendala dari PIC volley, untuk jadwal mungkin masih belum ada di Facebook, tapi untuk segala macam update dan hal-hal yang terkait dengan perlombaan nanti bakal disampaikan melalui grup dari community yang sudah dikirimkan. Jadi untuk Izin pesertanya bisa menjawab ya, join. dari Ya, PIC monggo Volley Mas. tadi sorry ada kendala. Ini untuk jadwal volley sendiri ada di guidebook di tanggal 22 dan 23. Untuk jadwalnya sendiri bisa dilihat dari jam 2 siang untuk persiapan. Ya mulai acara dari jam setengah 3 sampai jam 6 lah. Gimana, aman nggak? Nanti bakal dijelasin lagi. Nanti kamu masuk aja di grupnya dulu, nanti bakal dikasih tahu lebih lanjut. Apakah menjawab dari Mas Nabil Irawan? Oke. Izin jawab yang dari Mirza ya.
untuk link Discord Valorant di mana. Jadi ini bukan cuma Valorant sebenarnya. Jadi semua e-sport, Valorant, Roblox sama Mobile Legend itu kalian bisa lihat di Discord-nya, itu udah dikirim tuh di atas sama MC kita di Discord Esport Time TC. Nanti itu semua informasinya disebarin di general. Sekarang yang baru keluar baru Valorant, untuk Roblox dan ML tuh menyusul. Oke, gitu ya. Baik, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan, mungkin sekian untuk technical meeting TC Grand Cup 2025. Semoga seluruh penjelasan hari ini dapat membantu kelancaran melaksanakan kompetisi di kedepannya. Kami berharap juga kepada seluruh peserta dapat menjaga sportivitas, menjunjung rasa kekeluargaan, serta menjadikan ajang ini sebagai wadah memperkuat solidaritas antar angkatan di Departemen Teknik Informatika ITS. Dan mengucapkan syukur, Technical Meeting TC Grand Cup 2025 secara resmi ditutup. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan panitia. Sampai jumpa pada pelaksanaan pertandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.